Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan. Bagaimana dengan tentang pengisian survei 360 yang dilakukan itu? Untuk survei ya kemarin kami sudah di-print untuk kuesionernya, terus kemudian dibagikan ke siswa, kemudian guru dan ibu kepala sekolah, dan alhamdulillah ya kami sudah berhasil mendapatkan hasilnya. Kemudian terkait dengan yang kami harus melakukan wawancara dengan komite guru dan juga rekan guru dan kepala sekolah juga sudah kami lakukan terkait dengan harapan yang diinginkan untuk sekolah dan pembelajaran yang lebih baik. Terus untuk yang siswa berapa jumlahnya dan perusahaannya berapa untuk survei? Kalau siswa kemarin untuk yang kuesioner kami ambilnya, yang kuesioner ini Pak? Iya. Kuesioner ini kami 5, kemudian guru juga 5. Bahkan kalau siswa saya lebihkan Bapak, jadi nanti takutnya ada yang kadang lupa anak mengembalikan, jadi memang saya lebihkan. Kemudian untuk kepala sekolah 1. Itu untuk siswa tidak ada paksaan ya? Tidak, giliran penilaian itu ya? tidak ada. Terus juga itu kan suruh ada yang laki-laki, perempuan juga, ya ditawarkan dulu nih mau, tidak ada paksaan itu. Paksaan, ya. Karena nanti juga ada survei yang sama di lokal berikutnya. Paling nanti ganti murid gitu ya Pak, biar Iya, enggak beda. Terus capaian Ibu dalam 1 bulan terakhir tentang yang sudah dilaksanakan oleh Ibu apa saja? Untuk sebulan terakhir ini kan dari CGP kami pembelajarannya modul 2 sudah mulai dikembangkan. Modul 2 pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang terakhir ini sedang berjalan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ya insya Allah ilmunya sudah kami serah Bapak, dan ya berusaha kami aplikasikan di pembelajaran, walaupun memang sebelum jadi CGP pun itu kan sudah terlaksana, cuma ketika ada ilmu baru yang itu lebih memberikan pemahaman kami jadi lebih jelas seperti itu, dan dalam mempraktekkan mungkin juga berusahanya lebih baik dengan menggunakan ilmu-ilmu dan teori yang kami dapat seperti itu. Pembelajaran yang berdiferensiasi tadi menurut Ibu tertarik ya? Ya tertarik karena memang kan dalam satu kelas itu murid berbeda-beda gitu Pak, berbeda latar belakang, berbeda kemampuan, dan kemarin kami mempraktekannya juga ya seperti membuat hasil karya saja ya. Kemarin kan ada yang boleh ketika kampanye lingkungan itu di materi IPS itu silahkan ada yang boleh membuat video, ada yang membuat poster, kemudian di-upload seperti itu. Jadi yes, itu kan juga sudah diferensiasi di akhirnya ya produknya seperti itu. Diproses juga anak diberikan waktu yang berbeda-beda karena memang kemampuan anak berbeda-beda seperti itu. Jadi ya memang tertantang juga Pak, menarik, cuma ya memang itu menuntut guru untuk lebih banyak, lebih banyak melakukan diferensiasinya mau apa gitu. Juga ada pemetaan dulu sebelumnya, juga memikirkan cara untuk mendiferensiasinya itu bagaimana gitu ya, untuk pembelajaran biar semua anak di kelas itu tercukupi seperti itu. Ada kesulitan tidak dalam membuat KBP-nya? Kesulitannya kalau kesulitan mungkin lebih ke dalam satu waktu yang sama di kelas itu ya, guru kan harus mendiferensiasikan, itu memang butuh energi lebih seperti itu ya Pak ya. Juga jadi ya kesulitannya itu sih, karena dalam satu waktu di kelas itu, dalam pembelajaran yang di kelas yang sama harus ada diferensiasi seperti itu juga kan. Kemudian kita harus merancang juga untuk penilaian, misalnya ya, ada yang bentuknya poster misalnya dengan video, tentunya kan hal yang dinilai gitu kan juga berbeda rubrik-rubriknya seperti itu. Jadi memang dalam persiapan dari pemetaan, kemudian persiapan dalam mengajar dan juga penilaian kan memang harus ada effort lebih gitu ya, usaha lebih dari guru untuk melakukan itu. Ya itu membuat Ibu tertarik ya?
tertarik dan tertantang, dan juga kadang kalau pas waktunya terbatas, kalau kemarin kan juga kan PTS waktunya dari materi juga banyak, jadi memang ya itu akhirnya tantangan banget. Alhamdulillah itu kelas 9, karena saya ngajar kelas 9 di sekolah ada apa ya, percepatan materi pembelajaran, jadi ada seperti les ya yang saya sampaikan ke Bapak, jadi itu membantu agar anak walaupun materinya banyak itu tidak kemudian seperti akhirnya kurang apa ya, di situ kurang berdiferensiasi, juga kurang penanaman karakter, karena waktunya alhamdulillah ditambah ada jam tadi, jam percepatan pembelajaran, dan itu juga sesuai dengan yang diberi dinas, kan memang apa ya, memang diminta sekolah bisa mengadakan itu. Berarti di musim yang pandemi ini ya, masih pandemi ya? Oke, ini karena mungkin jadinya. Bagaimana prosesnya bisa berjalan, apa ada waktu tersendiri atau bagaimana? Jadi kemarin kita kan pakai blended learning Bapak. Jadi ada fase yang sinkron di sekolah, kemudian ada yang kemudian dikerjakan di rumah. Seperti kemarin, misal ketika saya melakukan pembelajaran terkait dampak globalisasi terhadap pencemaran lingkungan seperti itu, untuk yang materi dan apanya di sesi sinkron di sekolah gitu kan, memang anak-anak biar lebih paham gitu. Terakhir tetap ada kesimpulan bersama yang itu butuh disinkronkan dengan guru seperti itu. Sementara untuk kemudian fase asinkronnya itu kan bentuknya anak-anak disuruh kampanye ya. Kampanye itu mereka suruh gambar poster atau aksi di lingkungan, itu mereka membuat poster atau membuat video aksi mereka itu bisa di rumah kan, jadinya biar bisa terlaksana seperti itu. Berarti aktivitas anak jalan terus ya Bu ya? Di jalan ya. Terus berkenaan dengan penerapan komunitas sekolah itu? Untuk komunitas praktisi kemarin ya, langkah pertama tentunya karena di sekolah ini ada kepala sekolah ya, apapun yang kita lakukan paling tidak sepengetahuan, sepersetujuan, dan juga mungkin nanti kan kita juga butuh dukungan dari kepala sekolah. Tentunya yang pertama, kemarin kami sudah berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah dan beliau menyambut sangat baik. Kemudian arahannya saya menyampaikan ada berbagi praktik baik seperti itu, dan mungkin kalau hanya berbagi praktik baik kan sudah biasa, sekarang juga banyak game, maka Ibu untuk menarik biar teman-teman ikut, mungkin nanti di situ juga ada pendampingan sampai pembuatan dokumentasi kegiatan dalam bentuk tulisan yang itu bisa membuat laporan praktik baik seperti itu, dan itu kan kalau di guru bisa digunakan untuk angka kredit, mungkin itu bisa menarik Bu. Dan Ibu iya itu juga bagus nanti, dan Ibu Kepala Sekolah mendukung. Kemudian langkah berikutnya saya juga melakukan pendekatan secara personal gitu ya, terutama untuk guru-guru yang muda gitu ya, yang memang masih bersemangat untuk belajar seperti itu. Ya pendekatan ini nanti kita bikin ini, nanti kita bareng-bareng saling berbagi praktik baik, dan juga ke depan nanti kita bimbingan bareng-bareng untuk membuat laporan best practice atau laporan praktik baik, atau bahkan kalau PTK pun monggo gitu. Karena ya alhamdulillah saya beberapa kali kan sudah membuat best practice PTK, jadi kan teman-teman juga oh ya Bu tertarik Bu, ya nanti minta ada bimbingan juga gitu. Jadi itu ya mungkin poin agar menariknya itu tadi ada apa ya, ada yang pembuatan laporan best practice tadi ya, laporan praktik baik, jadi oh enggak nanti kan jadi itu bisa diambil manfaatnya oleh anggota komunitas seperti itu. Itu tapi baru tahapan seperti itu Pak, karena memang ini juga sibuk sekali ya, persiapan PAS, PTS, kemudian ada ujian sekolah juga yang harus disiapkan. Tapi paling tidak untuk secara kemarin personal itu ya insya Allah ada yang tertarik, dan ya apa ya, ya insya Allah ke depan mungkin semoga bisa. Komunitas praktisi yang Ibu ambil kira-kira sejauh mana? Berapa orang itu yang sudah? Kalau yang ya mungkin nanti bisa Pak, untuk yang muda-muda itu sekitar ada 10 lebih mungkin bisa gitu ya. Kalau syukur-syukur bisa melibatkan MGMP ya. MGP. Oh kalau di MGP kan kebetulan juga kalau komunitas praktisi di luar sekolah kan malah banyak sebenarnya Pak Ali. Ada komunitas guru menulis, makanya nanti saya juga semangati juga di sini, nanti siapa yang mau nulis, siapa yang bikin artikel, siapa yang bikin buku nanti bisa itu lewat komunitas guru menulis yang ada. Jadi kan saya juga di sana, jadi insya Allah bisa kolaborasi seperti itu. Iya, saya seperti itu. Jadi nanti dari yang kecil dulu. Oke, yang sementara
ini sampai mereka bisa membuat gitu ya, ada praktik baik yang dipraktekkan dan itu bermanfaat untuk anak, juga itu bisa digunakan guru untuk guru juga seperti itu. Terus budaya positif yang sudah Ibu jalankan dalam sebulan terakhir ini, bagaimana refleksinya? Kalau untuk yang semester Budaya ini positif, ya, budaya positif yang sudah dijalankan itu budaya positif di sekolah nih. Kalau kemarin kan ya gotong royong kita masih tetap dilaksanakan nih Pak. Kemarin juga dalam rangka hari sampah sekolah mengadakan kerja bakti seperti itu kan, itu usulan yang ketika dari sana sebagai aksi nyata itu, terus aksi guru-guru itu dilaksanakan secara rutin walaupun nggak sepanjang sebulan sekali seperti itu. Kemudian untuk beribadah dan sebagainya, kemarin juga peringatan Hari Besar Agama itu juga dilaksanakan secara rutin. Sementara kalau untuk yang ekstra lewat ekstrakurikuler seperti itu masih belum, karena masih pandemi belum berjalan gitu Bapak. Kalau yang budaya di kelas ya memang kan sudah membuat keyakinan kelas dulu nih Bapak, paling ya untuk itu memang masih sering diingatkan anak-anak. Kemudian praktek dalam budaya positif di kelas ya itu tetap dijalankan. Itu dalam mengajar itu menggunakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, apa peraturan kelas? Kalau kemarin, kalau di awal kan memang dari sosialisasi aksi nyata itu kita harus sosialisasi ya. Kebetulan saya bukan wali kelas, jadi memang sosialisasinya ke wali kelas dan juga ikut mendampingi ke wali kelas ke dalam kelas waktu itu, karena dibagi-bagi untuk yang ikutin pengembang sekolah itu untuk mendampingi wali kelas. Kita membuatnya keyakinan Pak. Kalau peraturan juga ada di sekolah ini kan, karena untuk lebih jelas di peraturan sekolah juga ada, karena itu juga hal yang harus dilakukan di sekolah. Kalau peraturan sekolah juga di situ ada poinnya tersendiri, kalau diakreditasi tata tertib siswa gitu, itu ada juga. Tapi yang keyakinan kelas di kelas juga sudah dibuat. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bagaimana? Ya kalau keyakinan kelas itu kan mengakarnya dari siswa sendiri yang membuat ya, dari keyakinan apa yang mereka yakini, sehingga memang Saya itu lebih salah, saya itu lebih jadi itu lebih, jadi akhirnya tanpa paksaan gitu kan ya Pak. Walaupun misalnya ada yang melanggar ya kemudian kan dikembalikan ke keyakinan itu bagaimana kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas ya terkait mungkin lebih runtut gitu loh Pak, yang lebih mendetail. Mungkin misalnya terkait dengan sampah, yang buang sampah gimana, terus tentang pengaturan di kelas mungkin lebih runtut, dan itu memang diperlukan untuk membuat kelas itu lebih kondusif seperti itu. Kalau keyakinan itu kan nilai-nilainya universal ya, jadi tidak terlalu banyak. Kalau kesepakatan kan bisa lebih dari itu dan lebih khusus biasanya. Ini berkaitan dengan besok karya 3 itu refleksi tugas, terutama visi misi ya, itu refleksi tugas yang terbuka karya 3, apa yang sudah dilakukan? Untuk terkait visi misi ya tentunya karena kami sudah mendapatkan materi bahwa terkait dengan memang kurikulum sekarang pembelajaran memang lebih diarahkan ke profil pelajar Pancasila, yang mungkin ke depan karena kebetulan saya juga di tim pengembang sekolah, di tim pengembang kurikulum, mungkin ketika mereview visi dan misi mungkin nanti lebih diarahkan ke penguatan profil pelajar Pancasila di dalam visi misi tersebut. Berarti dimasukkan ya? Karena ya memang ternyata ada beberapa yang masih belum seperti itu, masih bisa diperbaiki. Terus rencana itu dengan pengembangan komunitas praktisi dan budaya positif ke depan bagaimana? Untuk komunitas praktisi ya untuk mungkin untuk actionnya nih Pak, nanti karena ini memang untuk kelas 9 juga ada ujian sekolah, kemudian setelah itu juga ada puasa dan sebagainya, mungkin untuk rencana aksi untuk pembentukan dan sebagainya mungkin bisa nanti di awal pembelajaran baru, dan itu juga mulai actionnya mungkin di awal tahun ajaran baru juga. Karena untuk sekolah juga ini juga persiapan sekolah minimal juga. Sekolah minimal kan program yang budaya positif tetap jalan ya? budaya positif tetap jalan untuk
itu kan juga sudah komunikasi dengan SKL dan lain sebagainya, ya, maksudnya masukan-masukan terkait dengan anak, misalnya anak seperti apa sudah lewat SKL juga dilaksanakan secara bersama-sama di sekolah. Senyum salam sapa juga dari guru BK sudah seperti itu. Jadi itu untuk misalnya ada masalah juga kita setiap pagi ada apel pagi gitu ya, bisa di situ untuk saling menguatkan budaya positif yang ada di sekolah. Ya sudah berjalan dengan baik. Ya cukup baik Pak, walaupun tetap nggak ada yang sempurna ya, pasti Ya. tetap ada hambatannya apa yang harus ditingkatkan. Berarti apa yang sudah dijalankan berarti sudah sesuai ya Bu, artinya Semoga Bapak. budaya positif tetap jalan ya Bu, ya. Iya. Juga melihat begitu semakin ke sana tugas semakin banyak, Iya. tapi semakin tantangan itu semakin asik juga ya. Kalau materinya sih bagus Pak, cuma Iya. Bapak oh iya harus waktu lebih untuk belajar juga. Jadi salah-salah memang banyak kesibukan yang ada. Tapi sekarang sudah nggak ada kendala ya, Ya. artinya Jaringan dan sebagainya Iya, LMS gitu nggak di ada. sana enggak apa. Kendala. Karena sudah biasa sih. Kendalanya kecapean gitu ya Bu. Ya kendalanya manajemen waktu Bapak. Iya. Manajemen waktu karena kan memang Harus- banyak mungkin harus membagi bisa waktu yang membagi ada. waktu dengan baik lah ya. Anak juga lagi tes di di rumah kan, dua anak Iya. harus ngajari juga itu. Iya. Jadi memang untuk yang ini agak produktif Bapak, memang banyak tugas yang ini, terus juga nanti ada kolaborasi, jadi memang waktunya berbarengan, jadi memang time manajemennya yang harus lebih baik. Yang mudah-mudahan Ibu ini diberikan sehat. Amin lah, Bapak, sampai nggih. buka, Kalau sehat insya Allah bisa menyelesaikan. diusahakan nggih. Ya, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Terima Terima kasih. kasih atas waktunya Bu Iya, Eni. Bapak. Saya mengapresiasi dari yang sudah dikerjakan Bu Eni. Mohon Sudah- masukannya dari Pak Bambang. Terima kasih juga tadi ada masukan-masukan banyak dari Pak Iya. Bambang. Jadi sudah melibatkan semuanya nanti di Loka 3 Bu ya. Jangan lupa Ibu Iya. Kepala Sekolah kamu bisa ikut hadir karena ini berkaitan dengan visi misi ya Bu ya. Itu saya akhiri. Terima kasih Bu Eni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.